Ya, kita akan belajar tentang Alkitab ya. Kalau bahasa kerennya gitu ya, itu bibliologi. Nah, pertemuan yang sebelumnya, kita bicara tentang wahyu umum. Nah, sekarang kita bicara tentang wahyu khusus ya. Kalau wahyu umum itu bisa dilihat oleh siapa aja, misalnya tentang kemuliaan ciptaan Tuhan ya, tentang jadi Tuhan berbicara melalui ciptaan-ciptaannya gitu ya, dan itu bisa dilihat oleh siapa saja, tentang pemeliharaan Tuhan ya. Jangan berpikir bahwa hanya orang Kristen yang dipelihara secara jasmani. Bahkan mungkin orang-orang non-Kristen banyak sekali yang berkelimpahan secara jasmani ya. Terus ngejudge gitu kalau orang Kristen misalnya secara materi itu kurang, wah ini tidak dipelihara Tuhan, tidak diperhatikan Tuhan, langsung ngejudge seperti itu gitu ya. Sementara kalau orang Kristen berkelimpahan secara materi, langsung dibilang wah ini pasti perkenan Tuhan, disertai Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik ya. Artinya Tuhan memberikan pemeliharaan jasmani itu kepada semua manusia. Manusia yang mau kerja, pasti Tuhan pelihara, gitu ya. Bahkan sebaliknya, kalau orang Kristen itu tidak benar di hadapan Tuhan, bisa jadi sudah kerja sekeras apapun, Tuhan tahan berkat materinya dengan tujuan yang lebih kekal, gitu ya. Karena kalau orang Kristen berkelimpahan, mungkin dia bisa melupakan Tuhan, misalnya seperti itu. Tapi Tuhan nggak terlalu peduli kalau misalnya orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang ateis ya, orang yang mungkin bahkan orang jahat yang tidak peduli Tuhan, ya Tuhan biarkan saja, Tuhan tidak berurusan dengan mereka. Tapi dengan orang Kristen Tuhan sangat berurusan, ya. Orang yang mau hidup benar. Nah, bisa jadi Tuhan akan menahan berkat-berkat materi demi keselamatan kekal bagi orang Kristen. Nah, ini mengulang sedikit ya. Jadi untuk mempelajari teologi atau ilmu tentang Allah, ya, mempelajari tentang Allah, tentang pencipta kita, ya tentu harus percaya bahwa Allah itu harus ada dulu ya. Nah, siapa sih kita? Kita ini kan cuma ciptaan. Gimana kita mau mengenal Allah atau mempelajari Allah? Ilmu-ilmu yang lain bisa kita pelajari, tetapi bagaimana dengan Allah? Kita ini cuma ciptaan, mau mempelajari Allah melalui panca indera kita yang terbatas. Sedangkan kita aja diciptakan. Nah, gimana caranya ya? Allah hanya dapat dikenal oleh ciptaannya sejauh Allah menyatakan dirinya kepada manusia, yang artinya adalah pewahyuan, penyingkapan, ya. Nah, Allah menyatakan dirinya melalui apa? Melalui banyak hal, ya. Secara umum itu misalnya pemeliharaan Allah, alam semesta, itu misalnya secara umum. Nah, jadi pewahyuan artinya Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia, tujuannya agar manusia mengenal Dia. Nah, terus kalau udah mengenal Dia buat apa dong? Oh, udah kenal gitu sama Allah. Ya tujuannya supaya manusia itu diselamatkan, ya, dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Manusia mengenal Allah supaya manusia dibawa masuk ke dalam pemerintahan Allah, dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tujuannya adalah itu, ya. Nah, karena Allah itu bisa menyatakan diri kepada manusia kalau dia mengungkapkan dirinya, ya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengklaim bahwa kitalah yang paling ngerti soal Allah. Maksudnya gini, Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia itu misalnya melalui Alkitab, ya. Dan Alkitab itu kan teks-teks yang diam. Alkitab itu kan teks yang diam, ya kan? Makanya orang Kristen kan banyak denominasi. Kenapa? Karena teks yang satu teks yang sama dibaca rame-rame, ya. Yang satu denominasi A, gereja A misalnya ya, mengartikan ayat ini begini. Gereja B mengartikan ayat itu begitu, ya. Contoh ya. Contoh misalnya ada gereja yang anggap bahwa karunia-karunia roh itu sudah berhenti. Gereja Arus Utama Protestan misalnya.
Karunia-karunia itu nggak ada lagi, bahasa roh sesat gitu ya. Kesembuhan ilahi pasti itu sama setan, kuasa setan, atau itu cuma bohong-bohongan gitu ya. Itu biasanya tuduhan dari gereja yang sudah tidak percaya bahwa karunia roh itu masih terjadi. Dasarnya apa? Tentu Alkitab. Nah, tapi di sisi lain, gereja-gereja Pantekosta dan karismatik berkata bahwa karunia roh masih ada gitu. Nah, jadi itu misalnya salah satu perbedaan, satu dari sekian banyak ya. Nah, mana yang benar? Kalau begitu mana yang benar? Kan Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia supaya manusia mengenal Dia. Dan kalau manusia mengenal Dia, manusia tahu kemauannya Tuhan. Dan kalau manusia mengikuti kemauannya Tuhan, manusia bisa hidup di dalam kerajaan Allah kelak, gitu kan? Nah, tetapi ketika kita membaca pewahyuan itu yang namanya Alkitab, Alkitab teks yang diam. Yang satu nafsirkan begini, yang satu itu mengartikan begitu. Ya, itu banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalam banyak gereja, berbagai-bagai gereja kan. Apalagi apa itu aliran Pentakosta dan karismatik. Wah, cabangnya itu banyak yang pecah beda dikit, pecah ya. Yang paling stabil itu kan gereja Katolik ya. Dari dulu tetap aja gitu satu gitu ya, nggak pecah-pecah gitu ya. Itu paling stabil. Tapi kalau semakin ke sini gitu kan, perkembangannya semakin banyak yang pecah, nah, kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengatakan bahwa apa yang kita tafsirkan dari pewahyuan Allah di Alkitab itu yang paling benar? Dari mana? Ajaran yang kita hasilkan dari Alkitab itu yang paling benar, bagaimana caranya? Ya, tentu karena Alkitab itu ditulis untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menuntut perilaku yang benar. Ortodoksi menghasilkan ortopraksi. Ortodoksi menuntut ortopraksi. Ya. Pengajaran yang paling benar itu menuntut hidup yang sangat benar. Pasti begitu, kan? Nah, sekarang kita melihat berbagai-bagai macam wahyu yang khusus. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai-bagai wahyu umum, ya, yang Tuhan menyatakan dirinya kepada semua manusia. Nah, sekarang khusus, artinya kepada orang-orang tertentu. Nah, bentuk-bentuk penyataan atau wahyu khusus. Di Perjanjian Lama kita menemukan undi atau urim dan tumim, ya. Dan cara ini dipakai untuk mengetahui kehendak Allah, ya. Kadang kita tanya sama Tuhan, Tuhan diam aja. Manusia tanya sama Tuhan, Tuhan diam aja. Maka akhirnya pakailah urim dan tumim, batu undi, ya. Itu juga masih dilakukan sampai Kisah Para Rasul, ya. Urim dan tumim. Jadi mereka biasa melakukan itu. Urim dan tumim itu sebetulnya artinya adalah light and perfection. Dan ini dibawa oleh Imam Harun atau imam besar pada dadanya, ya, untuk mendapatkan kepastian tentang kehendak Allah. Ya. Jadi ketika manusia bertanya, ya, terus Allah nggak jawab-jawab, ya seringkali kan begitu kan? Kita berdoa, Tuhan, gimana ini? Nggak jawab-jawab. Nah, zaman dulu orang pakai begitu, ya, untuk imam besar. Nah, yang kedua adalah mimpi. Ya, ini bukan cuma kepada orang-orang ini aja ya, kepada umat yang mengenal Yahweh aja ya. Bahkan kepada orang-orang yang bukan bangsa pilihan, misalnya ya, ketika Abraham pergi mengungsi ke Mesir, terus udah gitu Firaun melihat, wah Sarah ini cantik, padahal udah nenek-nenek ya waktu itu umurnya ya, luar biasa sekali itu ya cantiknya Mak Sarah itu. Sampai Firaun aja naksir dan mau menjadikan dia istrinya. Ya, padahal apa kurang perempuan cantik di Mesir, apalagi raja. Nah, terus kemudian Firaun ditegur, ya, atau Abimelek ditegur, gitu kan, ketika mau mengambil istrinya Abraham, gitu ya, atau Ishak, tegur ya. Jadi pakai mimpi, ya. Dan Yusuf misalnya, Yusuf
juga mengalami mimpi-mimpi. Mimpi ini adalah untuk mengkomunikasikan. Allah itu menunjukkan kehendaknya. Ya, Yusuf misalnya ya, ada 11 bintang, bulan dan matahari itu tunduk pada dia. Ya, atau kemudian 12 gandum itu tunduk kepada dia. Itu dia 2 kali ngimpi. Ya, ternyata dia diangkat di atas saudara-saudaranya. Nah, mimpi-mimpi ini bukan demi kebaikan pribadi si orang itu tersebut. Jadi setiap pewahyuan penyataan khusus ini tujuannya adalah Tuhan membukakan itu semua, Tuhan mewahyukan itu semua, tujuannya adalah untuk rencana besar Allah, yaitu untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi misalnya Yusuf dikasih mimpi 11 bintang, bulan dan matahari tunduk kepada dia, artinya dia diangkat di atas keluarganya ya, atas saudara-saudaranya, bahkan Yakub sendiri gitu, ibu tirinya gitu ya. Itu bukan sekedar wah Yusuf nanti kaya, wah Yusuf nanti dihormati, bukan sekedar itu. Tapi di balik itu ada rencana besar Allah. Jadi kepentingannya bukan untuk kepentingan si Yusuf pribadi. Semua pewahyuan ini kepentingannya bukan kepentingan untuk personal orang itu pribadi, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah yang lebih luas gitu ya, bukan untuk kepentingan si pribadi si Yusuf aja. Wah, Yusuf diangkat. Alasannya apa? Alasan dibalik itu adalah untuk kepentingan kerajaan Allah, bahwa Allah ingin memelihara bangsa Israel untuk melahirkan kelak nanti ya, kemudian kelak melahirkan juru selamat gitu kan, untuk keselamatan semua manusia yang percaya kepadanya dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Jadi kepentingan atau tujuan dari pewahyuan khusus ini ya, kepada pribadi per pribadi, kepada orang-orang tertentu, adalah untuk rencana besar Allah itu sendiri, yaitu kerajaan Allah, ya, bukan untuk si orang yang dapat mimpi itu, ya, yang dapat penglihatan itu. Nah, demikian juga visi atau penglihatan, ya, visi atau penglihatan ini bukan cuma sekedar visi ini bukan sekedar melihat sesuatu, ya, tetapi juga bisa itu berbentuk suara, ya. Misalnya ketika Samuel dipanggil Samuel, Samuel gitu ya, nggak ada kan, dia nggak lihat apa-apa kan. Dia kira Imam Eli yang panggil, guru-guru cari, ya ada apa bapak panggil aku, enggak kata Imam Eli gitu. Itu kan dia cuma dengar suara aja ya. Nah, yang berikutnya adalah teofani, ya. Teofani ini adalah pernyataan Allah, ya, Yahweh atau Bapa, yang dapat dipersepsi oleh indera manusia dalam bentuk apapun. Jadi penyataan Allah dalam bentuk apapun. Contoh misalnya kepada Musa, Allah datang dalam bentuk semak belukar yang menyala. Ya, betul-betul ada di depannya Musa. Kalau penglihatan kan beda ya sama teofani ya. Ini betul-betul dipersepsi oleh indera manusia gitu, ada di depan mata gitu ya, tangible gitu ya, kerasa gitu. Nah, atau misalnya ketika Abraham didatangi oleh 3 orang. Nah, ternyata 2 orang itu adalah malaikat yang kemudian datang kepada Lot, dan yang satu adalah Yahweh. Yahweh itu sendiri. Tapi ini bukan pribadi Bapak, hanya bagian kecil. Karena kalau seluruh pribadi Bapak menyatakan diri, itu nggak ada manusia yang bisa tahan. Ya, ketika Musa misalnya bilang, nyatakanlah dirimu. Terus Tuhan bilang, nggak ada seorang pun yang tahan melihat aku. Nah, terus kok bisa Yahweh menyatakan diri kepada Abraham? Abraham bisa bercakap-cakap, bahkan tawar-menawar soal berapa orang saleh yang ada di Sodom dan Gomora. Itu kan tawar-menawar dengan Yahweh. Ya, Abraham bilang, gimana kalau ada 50? Masa engkau memusnahkan? Ya udah, kalau ada 50 nggak akan deh aku tunggang balikan. Mungkin segitu nggak ada, kira-kira kalau 40 gimana? Nah, itu yang tawar-menawar itu kan Yahweh. Sementara 2 malaikat itu pergi ke rumahnya Lot. Nah, ini bentuknya sama-sama manusia, baik Yahweh maupun 2 malaikat yang menyertainya. Ya, itu adalah teofani. Jadi teofani ini penyataan Tuhan dalam bentuk apapun. Bisa itu tiang api dan tiang awan, bisa itu semak belukar yang menyala,
bisa itu berbentuk manusia, ya. Jadi ini bukan berinkarnasi gitu, nggak ada berinkarnasi, tetapi penyataan Tuhan, ya, dalam bentuk apapun. Nah, yang berikutnya adalah malaikat-malaikatnya. Misalnya di Daniel 9 ayat 20 sampai 21, atau misalnya Gabriel ketika datang kepada Zakaria atau kepada Maria gitu ya. Nah, malaikat-malaikatnya ini tidak mau disembah. Tandanya apa ya? Jadi memang kadangkala di teofani itu berbentuk malaikat, ya. Tetapi memang kadangkala malaikat beneran, utusan beneran. Nah, kalau di Wahyu 22 ayat 8 dan 9, ketika malaikat itu berhadapan dengan Yohanes, Yohanes hendak menyembah, malaikat itu menolak. Jangan sembah aku, karena aku juga hamba sama seperti kamu, sama seperti nabi-nabi yang lain. Jangan sembah aku, sembahlah Allah. Nah, jadi kalau itu memang betulan malaikat, makhluk surgawi maksudnya, dia tidak menerima penyembahan. Tetapi kadangkala dalam teofani itu bisa berbentuk malaikat juga. Ya, jadi kan kalau teofani itu berbentuk apapun juga gitu ya. Bisa berbentuk apa saja termasuk berbentuk malaikat. Nah, kemudian pewahyuan kepada nabi-nabi ya. Jadi nabi-nabi ini diberi pesan untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan teguran kepada umatnya, kepada misalnya kepada bangsa Israel, ke bangsa Yehuda gitu ya. Untuk menyampaikan bahkan misalnya kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa Niniwe misalnya seperti itu. Ya, Yunus diutus kepada bangsa Niniwe. Ya, nabi-nabi ini diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, ya, supaya mereka apa? Tetap intinya tetap satu, supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup benar, supaya mereka hidup dalam pemerintahan Allah, hidup takut akan Allah. Jadi kalau ada pesan yang disampaikan Tuhan, itu tentu demi tujuan Tuhan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan Allah, ya. Atau mungkin dalam bentuk peristiwa-peristiwa Tuhan bisa berbicara kepada manusia dalam bentuk peristiwa-peristiwa, ya. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi seharusnya ketika kita menghadapi sesuatu peristiwa yang besar di dalam kehidupan kita, kita tanyakan gitu ya, apa sih tujuan Tuhan mengizinkan ini terjadi? Ya, karena tidak ada sesuatu hal pun di dalam hidup kita yang terjadi di luar izin Tuhan. Tidak ada sesuatu hal pun ya di dalam hidup kita yang terjadi di luar izin Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengalami sesuatu yang menurut kita nggak enak, yang menurut kita buruk, kita tanya, apa sih Tuhan tujuanmu? Engkau izinkan ini terjadi. Pasti mendatangkan kebaikan kalau kita mau mengerti maksud Tuhan. Ya, maksud Tuhan yang besar bagi diri kita yaitu apa? Membawa kita ke dalam pemerintahan Allah, ke dalam kerajaan Allah. Ya, atau misalnya ketika peristiwa pembebasan Israel dari Mesir itu kan peristiwa yang besar ya, di mana Yahweh begitu membela, laut terbelah dan sebagainya ya. Bahkan dalam penghukuman Tuhan, dalam penghukuman pun Tuhan itu sedang menyatakan siapa dirinya, ya. Bukan saja peristiwa-peristiwa yang bersifat sejarah itu merupakan penyataannya, tetapi juga untuk mengerti peristiwa-peristiwa tersebut perlu inspirasi atau perlu hikmat dan hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan, ya kan? Ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan atau apa yang kita sebut malapetaka, untuk memahami peristiwa itu mendatangkan kebaikan bagi kita kan perlu hikmat, perlu kerendahan hati, perlu hati yang lembut dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Apa yang Engkau ingin aku lakukan? Apa yang Engkau ingin kehendaki dari diriku melalui peristiwa-peristiwa ini, gitu kan? Ya. Nah, jadi peristiwa-peristiwa pun dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umatnya, pada orang-orang yang dikasihinya, ya. Jadi setiap penyataan Allah itu tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, ya. Karena Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya, ya kan? Sekarang kita sudah punya Alkitab ya. Kalau misalnya kita lihat Perjanjian Lama, mereka belum punya Alkitab yang lengkap seperti kita sekarang. Kita sekarang udah ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan penyataan-penyataan Allah, ya entah itu penglihatan, entah itu nubuat gitu ya,
dan sebagainya. Atau misalnya kita sedang merenungkan, ini apa sih peristiwa ini, bicara apa sih sama aku? Nah, setiap penyataan Allah tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Karena Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Alkitab itu diwahyukan kan oleh Roh Kudus, ya, diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis-penulisnya. Jadi Roh Kuduslah yang berfirman melalui Alkitab. Nah, kalau kita mendapatkan pewahyuan-pewahyuan, entah itu penglihatan, entah itu nubuat, entah itu peristiwa dalam hidup, ya, kita harus memahami itu tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab, ya. Pasti harus sejalan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Contoh misalnya, ini yang semua orang sudah tahu. Beberapa tahun yang lalu di Surabaya ada persekutuan di mana pemimpinnya adalah seorang perempuan, ibu-ibu perempuan, sudah punya suami. Dia menceraikan suaminya dan dia berkata kepada pemimpin pujian yang adalah laki-laki gitu ya. Dia suruh si laki-laki ini menceraikan istrinya karena Tuhan berkata ini adalah pasangan yang sesungguhnya gitu. Ya. Nah, mungkin dia mengalami peristiwa. Di sini mungkin dia mengalami peristiwa. Peristiwa apa? Jatuh cinta sama pemimpin pujiannya. Terus dia bertanya kepada Tuhan dan dia Tuhan berbicara bahwa oh kawinin dia. Dialah yang akan berjalan bersama-sama kamu dengan pelayanan ini. Nah, itu sampai sekarang kan masih ada di Surabaya, ya. Masih ada persekutuannya. Nah, contoh misalnya itu sampai ribut ke Bamak ya, ke koran kemana-mana itu kan sampai ribut. Jadi saya kasih contoh yang kita semua udah tahu gitu ya. Bukan untuk membuka aibnya orang. Itu adalah contoh bagaimana memahami pewahyuan dengan salah. Kan nggak mungkin tuh Tuhan itu berfirman tapi bertentangan dengan Alkitab. Kan di Alkitab dibilang jangan mengingini milik orang lain, ya. Nggak boleh bercerai. Di Alkitab juga kan itu banyak sekali itu errornya ya, bertentangannya dengan Alkitab. Nah, jadi setiap penyataan Allah itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Kalau bertentangan ya mungkin kita ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Ya seperti misalnya nubuat. Asal katanya nabi, ya, nebuah, yang artinya adalah pesan ilahi. Nabi itu adalah orang yang diinspirasikan. Ya. Nubuat itu artinya pesan ilahi. Ya. Nubuat itu ada dua sifat ya. Nubuat sebagai ramalan ya, atau saya nggak tahu ya kata yang lebih tepat dari ini ya. Kalau ramalan itu kan kesannya kayak apa, ahli nujum kayak gitu ya. Apa itu yang kayak yang gypsy yang pakai bola gitu ya. Tetapi ya memang ramalan itu kan prediksi tentang masa depan gitu ya. Nah, nubuat sebagai sebuah prediksi menyampaikan pesan Tuhan untuk apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, masa depan ini ditinjau dari sudut pandang Nabi dan penerima pesan. Ya, umumnya dalam waktu yang sangat dekat. Jadi nubuat-nubuat di dalam Alkitab, kalau kita lihat misalnya nubuat-nubuat di dalam Alkitab, ya, itu dalam waktu yang dekat terjadi. Bisa jadi ketika si nabi yang menyampaikan itu masih hidup atau tidak lama setelah nabi itu mati, meninggal. Ya, bukan dalam waktu yang jauh gitu ya. Dinubuatkan di dalam Alkitab terus terjadinya ribuan tahun kemudian gitu ya. Bukan ya. Jadi kenapa si nabi itu menyampaikan pesan itu? Ya, karena tujuannya untuk membuat mereka bertobat. Kalau nggak bertobat, ini yang akan terjadi, gitu ya. Jadi pesan khusus bagi masyarakat di zaman itu. Misalnya di Kisah Para Rasul, misalnya ya, nanti ada bencana loh. Nah, untuk mengatasi bencana itu, maka nubuat disampaikan, gitu ya. Pesan itu disampaikan, pesan ilahi itu disampaikan, supaya mereka bisa antisipasi, ya. Jadi ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang mendesak, segera maka Tuhan berfirman. Ya, bisa juga peringatan untuk bertobat, memperingatkan umat untuk hidup benar. Ya, kalau enggak segera Tuhan akan pukul gitu ya. Sesuatu yang mendesak, ya. Kenapa banyak nubuat di dalam Alkitab? Karena belum ada kitab suci yang lengkap seperti kita sekarang miliki. Sehingga Tuhan berbicara kepada para nabi. Ya. Nah, kita masalahnya sudah ada kitab suci yang lengkap. Jadi nubuat semakin sedikit sekarang ini dibanding dengan zamannya Alkitab dulu. Dan Tuhan itu nggak mudah gitu, nggak murahan gitu ya, gampang dikit-dikit ngomong gitu ya.
Untuk hal-hal yang nggak penting ngomong gitu ya. Tuhan itu tidak murahan seperti itu. Tuhan akan berfirman kepada orang-orang yang betul-betul haus dan lapar dan hidup suci. Ya, kalau kita nggak hidup suci, jangan jangan berharap Tuhan bicara gitu. Lagi pula kita sudah punya kitab suci yang lengkap. Cari-cari nubuatan, kitab suci aja nggak pernah habis dibaca, mau cari-cari nubuatan. Tuhan berfirman apa sih? Itu loh. Alkitab Tuhan udah berfirman tuh, lengkap. Ya, jangan cari-cari, oh ke sana. Hamba Tuhannya itu manjur gitu ya. Apa itu mantap bisa nubuat ya. Suka kejar nubuat-nubuat gitu. Banyak kan orang karismatik Pentakosta seperti itu, kejar-kejar pendeta-pendeta yang bisa nubuat-nubuat ya. Kitab suci nggak pernah dibaca, kejar-kejar pendeta yang bisa nubuat. Terus tanya, Tante, Tuhan bicara apa? Itu loh Tuhan bicara, 66 kitab bacaan. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu Tuhan bicara. Ya, baru kalau ada hal-hal yang penting, yang mendesak, dan kalau hidup kita kudus, kuping kita akan terbuka mendengar pesan Tuhan secara khusus. Ya, jadi seorang nabi itu berbicara atas nama Allah. Lah, kalau bicara atas nama Allah pasti akurat. Kalau nggak akurat, bicara atas nama sendiri, ya. Ekonom ekonom aja kan seringkali akurat kan, prediksi-prediksinya seringkali akurat, tapi seringkali juga enggak gitu kan ya. Ekonom yang ahli kayak gitu ya, atau ramalan cuaca lah ya, BMKG gitu kan, kalau bicara besok hujan gitu kan seringkali akurat. Nah, ini bicara atas nama Allah kok nggak akurat. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Ditunggu-tunggu kapan? Ya kapan-kapan. Terus kalau misalnya nggak terjadi, dibilang kurang iman lu gitu. Ya kalau bicara atas nama Allah, diimani atau enggak ya pasti terjadi. Ya. Dan nubuat-nubuat di Alkitab yang paling punya benang merah itu ya adalah pengharapan akan Mesias yang ada di sepanjang Perjanjian Lama. Nah, selain pengharapan akan Mesias, nubuat tentang Mesias, nubuat-nubuat yang lain itu biasanya menyampaikan apa yang segera terjadi. Bisa jadi itu penghukuman, ya, atau misalnya sesuatu yang urgent, yang mendesak, yang segera, yang harus dilakukan umat Allah. Biasanya itu adalah peringatan untuk bertobat. Ya, kecuali nubuat pengharapan akan Mesias yang digenapi baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, ini ya. Contohnya misalnya di dalam kitab Daniel. Daniel itu diberitahu ada 4 kerajaan setelah ini. Ya, setelah ini ada 4 kerajaan dan itu betul-betul akurat, ya kan? Setelah Babilonia habis, kemudian ada Media dan Mercia, kemudian ada Yunani, gitu kan? Itu betul-betul akurat. Nah, nubuat sebagai peringatan itu tadi sebetulnya sudah ya, cuma saya ulangi lagi ya. Ada peringatan untuk bertobat. Jadi banyak nubuat-nubuat di dalam Perjanjian Lama itu adalah sebetulnya peringatan untuk bertobat. Misalnya Yunus, ya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jika ya, ini misalnya, jika bertobat maka kamu tidak dihukum, jika kamu tidak bertobat maka kamu dihukum. Nah, persyaratan ini pun harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, bukan misalnya jika kamu misalnya bakar menyan atau misalnya ngumpulin air 7 rupa gitu, itu kan nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kamu bertobat maka kamu diampuni, diluputkan dari malapetaka. Jadi nubuat itu juga berbicara sebagai peringatan, ya. Firman Tuhan, nubuat itu kan firman Tuhan, pesan ilahi. Pesan ilahi ini bisa sesuatu yang akan nanti terjadi atau peringatan untuk bertobat. Pesan ilahi itu ya. Nah, sedangkan nubuat di dalam Perjanjian Baru lebih spesifik, lebih khusus, ya. Kenapa? Karena mulai ada nih kitab sucinya, mulai lengkap nih Perjanjian Lamanya. Ya, kalau di Perjanjian Lama nubuat-nubuatnya lebih banyak. Kenapa? Karena kitab sucinya belum banyak juga gitu ya. Termasuk nabi-nabi misalnya Yesaya, Yeremia itu kan juga akhirnya menjadi kitab suci nubuat-nubuat mereka. Atau baru ada kitab Taurat di dalam zaman Perjanjian Lama itu baru ada kitab Taurat. Itu pun tidak setiap orang miliki. Ya, bisa jadi cuma beberapa orang saja yang memiliki. Karena untuk menyalin Alkitab gitu ya, itu mahal dan sulit. Kalau sekarang kita udah ada mesin cetak,
udah murah. Zaman itu sulit dan mahal dan tidak semua orang bisa baca tulis, ya. Jadi di dalam perjanjian lama lebih banyak Tuhan itu bicara secara langsung melalui nabi-nabinya. Lah kalau sekarang kita udah punya Alkitab, dibaca dulu gitu. Nah, di zaman perjanjian baru, di zaman para rasul, karena kitab suci sudah mulai ada, yaitu perjanjian lama, kan para rasul itu memegang kitab suci itu kan perjanjian lama, ya. Barulah kemudian surat-surat para rasul itu menjadi perjanjian baru. Jadi nubuat-nubuat dalam perjanjian baru lebih spesifik, lebih banyak pengajaran-pengajaran. Ya, khotbah-khotbah, pengajaran itu yang ditulis, yang disalin. Contohnya misalnya surat Roma, surat Galatia, itu kan nasihat, khotbah, ya bukan nubuat. Kalau di perjanjian lama, misalnya Yesaya, Yeremia itu kan nubuat. Dan nubuat-nubuat dalam perjanjian baru itu demi kepentingan gereja, demi kepentingan umat, demi kepentingan kerajaan Allah. Ya, misalnya dinubuatkan bahwa nanti ada bencana di Yerusalem dan mereka mengumpulkan uang, mengumpulkan bahan makanan dan lain sebagainya untuk membantu. Kalau bencana itu terjadi, antisipasinya udah siap. Nah, jadi ini untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan orang banyak. Kalaupun misalnya ada untuk kepentingan satu orang, Paulus itu adalah pemimpin gereja, ya. Dan melalui nubuat bahwa Paulus nanti akan ditangkap, tujuannya adalah untuk menguatkan gereja juga bahwa ini memang dikehendaki Allah. Ya, selain untuk menguatkan Paulus, orang yang mendapatkan nubuat itu, juga untuk menguatkan jemaat yang Paulus dirikan, yang support pelayanannya Paulus, gitu, bahwa ini memang dikehendaki Allah, supaya iman mereka nggak gugur. Jadi demi kepentingan gereja dan kerajaan Allah, ya. Jadi nubuat itu harus disikapi dengan tepat. Nah, contoh penafsiran dan sikap yang tepat. Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 29. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa akan ada malapetaka, yaitu kelaparan. Nah, itu terjadi juga zaman Claudius. Nah, ketika nubuat disampaikan, ketika pesan disampaikan, tentu harus ada respon. Nah, Tuhan udah bilang nih, memperingatkan, nanti ada kelaparan. Berarti mesti ngapain sekarang? Lalu diresponi, murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan, ya, tanpa janji iman gitu ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea, ya. Jadi pesan Tuhan itu harus diresponi dengan tepat, harus ada hikmat. Tadi kan ya, untuk memahami pesan Tuhan harus ada hikmat, harus ada hati yang mengerti kehendak Allah. Nah, harus ada ketulusan hati, hati yang takut akan Tuhan, gitu ya. Nah, contoh penafsiran dan sikap yang tidak tepat. Jadi, hati-hati, bahaya nubuat kalau ditafsirkan dengan tidak tepat, ya. Contohnya lagi misalnya gini, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang bernama Agabus. Dia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus, ya. Jadi ini loh, pewahyuan tuh kan banyak, salah satunya adalah nubuat. Nah, pewahyuan atau nubuat kalau disikapi dengan tidak tepat itu bahaya. Nah, terus si Agabus ini sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ya berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Wah, Tuhan memperingatkan bahwa Paulus itu akan ditangkap, ya, dan akan diserahkan ke orang Roma. Nah, mendengar nubuat itu, tanpa tanya Tuhan maunya apa, mereka menghalangi Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Padahal Paulus mau pergi ke sana. Tapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dengan jalan demikian, mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Kristus, ya. Nah, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadi
Tuhan memang berkehendak Paulus itu pergi. Tapi kenapa kasih nubuat ini? Supaya Paulus siap. Dan supaya jemaat juga siap. Ya, bahwa Paulus harus ditangkap, Paulus harus dianiaya. Bahkan Paulus ini ditangkap 3 kali. Ya, yang terakhir akhirnya dia nggak lepas lagi. Akhirnya dia mati. Tetapi justru karena Paulus ditangkap, Tuhan memang menghendaki Paulus itu ditangkap. Karena kalau nggak dia nggak bisa diem. Pergi ke sana, pergi ke sini, menginjil, mendirikan gereja, berkhotbah dan sebagainya. Nggak bisa diem Paulus itu. Dengan dia ditangkap, dengan dia dimasukkan ke penjara, muncullah surat-surat yang indah yang namanya surat kiriman penjara Efesus, Kolose, sampai surat kepada Filemon. Kalau nggak ada, perjanjian baru kita sedikit sekali isinya. Karena 2/3 adalah tulisannya Paulus. Justru dia harus ditangkap, dia harus diem. Kalau dia nggak bisa diem, pelayanan ke sana ke sini ke sana ke sini. Ya. Atau misalnya Yusuf, ya. Yusuf itu mendapatkan mimpi, mendapatkan pewahyuan. Dia itu sebetulnya sedang dipersiapkan. Yusuf, nanti kamu begini-begini, sedang dipersiapkan sama Tuhan. Tapi dia nggak sikapi itu dengan tepat. Dia datang sama kakak-kakaknya, dia ceritain gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bisa kita bukakan kepada orang lain, bisa juga enggak. Kadang ketika kita bukakan malah kita jadi sombong. Contohnya misalnya seperti Yusuf. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Alkitab, di dalam surat Korintus dia katakan, aku tahu seorang, dia nggak bilang dirinya sendiri loh. Aku tahu seorang 14 tahun yang lalu, selama 14 tahun dia diem. Ya. Ada saatnya diem, ada saatnya untuk mengatakan hal itu. Ya. Jadi setiap pewahyuan, nubuat, mimpi itu harus disikapi dengan tepat, ya, bukan untuk menyombongkan diri. Nah, pewahyuan yang berikutnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyataan Allah, pewahyuan Allah, atau puncak dari penyataan Allah. Ya, pewahyuan yang sempurna dari Allah. Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Lihat apanya? Apakah Bapa berbentuk seperti Yesus? Ya, bukankah Allah itu roh? Nah, apakah Bapa berbentuk seperti Yesus? Karena Yesus berbentuk seperti kita kan? Matanya 2, ya tingginya mungkin 170, 180 gitu ya. Apakah Bapa terbatas seperti itu? Tangannya 2 gitu. Apakah Bapa itu seperti itu? Kalau kamu lihat aku, lihat Allah. Apanya yang dilihat? Tubuhnya seperti Bapa? Atau apanya? Ya tentu bukan tubuhnya. Tetapi kasihnya, ya, sifat-sifatnya, anugerahnya, ya, apapun perbuatannya, itu menyatakan kepenuhan pribadi Bapa. Yesus memperagakan manusia ideal yang Bapa inginkan. Ya, dan Yesus menyatakan keselamatan yang kekal dari Bapa. Nah, yang berikutnya adalah Alkitab. Ya, Alkitab adalah bentuk penyataan Allah yang paling fundamental. Ya, bentuk penyataan Allah yang paling fundamental, ya, paling mendasar. Ya, itu adalah Alkitab. Ya, yang paling lengkap. Ya, Alkitab merekam semua bentuk penyataan Allah sepanjang sejarah keselamatan. Ya, dan Alkitab ini ditulis dengan maksud untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 1-4, jadi ini adalah puncak pewahyuan adalah Yesus Kristus. Ya, sejak zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Jadi nabi-nabi itu kan bernubuat, nabi-nabi itu menyampaikan pesan Tuhan supaya apa? Supaya orang Israel bertobat kembali kepada Allah. Ya. Nah, di zaman akhir ini, di akhir zaman, jadi sejak Tuhan Yesus datang itu adalah akhir zaman. Ya, jangan berpikir akhir zaman itu nanti gitu ya, di masa depan ketika Perang Dunia Ketiga, bukan. Di zaman akhir itu, akhir zaman itu adalah sejak Yesus turun, sejak Yesus datang, sejak Yesus menyatakan diri. Nah, di zaman akhir ini dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menciptakan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya.
Ya, keberadaan Allah yang sesungguhnya. Apakah Allah betul-betul seperti Yesus? Bukan. Tapi apa maksudnya? Sifat-sifatnya ya yang bisa kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus, kehidupannya sebagai manusia biasa itulah yang kita pelajari keberadaan Allah yang sesungguhnya, ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar, sebelah kanan Bapa, di tempat yang maha tinggi. Ya, jadi yang maha besar adalah Bapa. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan padanya. Ya, nama yang diberikan kepada Yesus oleh Bapa jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Jadi Yesus itu menyatakan bagaimanakah Bapa itu, kasihnya, sifatnya, dan bagaimana kehidupan manusia ya, yang selamat gitu ya. Bagaimana menyatakan keselamatan dari Bapa. Seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam Dia. Sekarang Alkitab. Nah, Alkitab di Allah secara ajaib menginspirasi dan menuntun para penulis Alkitab untuk mencatat beritanya secara tepat sambil tetap mempertahankan gaya dan kepribadian para penulis-penulisnya. Allah mengungkapkan dirinya melalui catatan tertulis. Ya. Allah mengerti bahwa mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, nubuat-nubuat bisa disalah tafsirkan. Ya, dan apapun yang diingat dapat berubah. Sehingga Allah memutuskan untuk mengungkapkan segala yang manusia perlu tahu tentang Dia. Apa yang diinginkannya, apa yang dilakukannya dalam sepanjang sejarah manusia, ya. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan kepada nabi-nabinya melalui penyataan nubuat. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Tapi Alkitab itu tujuannya adalah untuk membawa manusia mengenal kehendak Allah. Nah, orang-orang beriman yang menulis ini, para nabi, para rasul, ya, para imam, gitu ya, yang menulis ini, itu ketika diinspirasikan Allah, bertujuan untuk membuat umat itu takut akan Allah dan mengerti, mengenal Allah yang hidup. Ya, tujuannya apa? Supaya mereka itu takut akan Allah, supaya mereka itu hidup benar, ya, dan kelak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi semua firman yang diilhamkan Allah, setiap firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah, Alkitab itu menyatakan ajaran, teguran, bimbingan, dan menyatakan segala yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada manusia. Jadi setiap pewahyuan, ya, mulai dari Urim dan Tumim, itu untuk mengerti kehendak Allah. Mimpi-mimpi, visi, teofani, dan seterusnya itu supaya manusia mengerti apa kehendak Allah bagi dirinya dan untuk dilakukan. Ya, karena Allah itu kudus, maka manusia dapat mengerti penyingkapan Allah sesuai dengan tingkat kekudusannya. Kan Allah sudah menyingkapkan nih melalui Alkitab, melalui kehidupan Tuhan Yesus, melalui nubuat-nubuat. Allah mengungkapkan pribadinya, kehendaknya, keinginannya bagi kita. Ya. Tapi karena Allah itu kudus, maka manusia itu bisa mengerti dengan tepat sesuai dengan tingkat kesuciannya. Kalau manusia nggak suci, Alkitab ngomong apa juga ditafsirkan lain. Maka itu kan banyak pengajaran-pengajaran misalnya tentang kemakmuran yang tidak membawa keselamatan kekal. Kenapa? Karena hatinya serakah. Karena manusia mau enaknya sendiri, karena manusia mementingkan sendiri dirinya sendiri. Bukan mencari kehendak Allah. Makanya ada pengajaran yang seperti itu. Ambilnya sama dari Alkitab. Tapi nggak mengerti penyingkapan-penyingkapan yang Allah sudah sampaikan di Alkitab. Akhirnya salah menafsiran. Contohnya misalnya seperti itu. Ya. Dan penyingkapan-penyingkapan itu bertujuan agar manusia menjadi manusia yang ilahi. Kata Paulus, "Hei kamu manusia Allah." Gitu ya. Manusia Allah. Ya. Supaya manusia memiliki moralitas Allah. Menjadi manusia yang ilahi. Ya. Nah, jadi seluruh pewahyuan
seluruh penyingkapan, ya, penyingkapan pewahyuan khusus itu ya, baik itu mimpi, nubuat, teofani itu yang di dalam Alkitab, firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab, itu bertujuan supaya manusia memiliki moralitas Allah, atau bertujuan supaya manusia itu serupa dengan Yesus, karena Yesus itu menunjukkan Bapa, ya kan? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, lihat Allah. Apanya? Tubuhnya kayak begitu. Bapa itu tubuhnya kayak Tuhan Yesus, bukan tubuhnya. Bukan hal yang fisik, tapi moralitasnya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini sudah ada Kak Boy. Bagaimana dengan yang bergulat dengan Yakub? Kalau itu Tiafani juga, kok bisa kalah sama Yakub? Apa pentingnya kaki Yakub dibuat terpelecok? Demikian kan? Mengenai Tiafani dan malaikat tadi mungkin ya. Baik, jadi ketika Yakub itu bergulat dengan malaikat Allah atau dengan Yahweh gitu ya, kita lihat latar belakang kisah itu. Nah, ini kan Yakub pulang kampung ya, habis tinggal di rumah mertuanya, itu kan kisah itu di Kejadian 32. Nah, ini kan Yakub ketakutan sama Esau. Nah, ini ya 25, ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, ini kan, kisah ini kan, yaitu kisah ini terjadi ketika dia pergi dari Laban. Di Laban itu kan dia sengsara, ya, karena dia bekerja, dia gajinya sering, upahnya itu sering dirubah-rubah, akhirnya supaya dia bisa ngumpulin harta, dia licikin orang tuanya, dia licikin mertuanya. Nah, setelah ketahuan dia licik sama mertuanya, kemudian dia kabur, buru-buru dia kabur sampai dikejar sama Laban. Tapi Tuhan memperingatkan Laban, nggak boleh diapa-apain ya Yakub. Nah, udah gitu, ketika dia mau masuk ke tanah Kanaan, dia ketakutan sama Esau. Jadi dia udah ketakutan dikejar-kejar Laban, ya, karena dia menipu Laban, kemudian juga dia pernah menipu Esau, dia ketakutan. Nah, dia sedang dalam pergumulan, ya. Itulah yang mau disampaikan. Dia sedang dalam pergumulan. Dan malam itu dia lagi sibuk. Dia lagi mikir strategi gimana. Dia lagi penuh kekhawatiran pada malam itu. Ya, ya yang sini taruh sini, ini taruh sini, ini jagain sama ini jagain. Lagi berusaha dengan kekuatannya sendiri menghadapi ketakutannya. Jadi sebetulnya pergumulan itu melambangkan doa Yakub. Nah, bergulat dengan Allah itu dia, Tuhan tolong berkatilah aku, lindungilah aku, selamatkanlah aku. Gitu. Itu pergumulan, sebetulnya pergumulan dalam doa, dilambangkan seperti itu. Ya. Tapi dilambangkan seolah-olah dia bergulat itu betul-betul berkelahi. Ya. Tapi apa sih yang mau disampaikan di sini? Bahwa dalam ketakutan, disampaikan dari kisah ini, dalam ketakutan, dalam kegagahannya Yakub yang selalu menyelesaikan masalah dengan pikirannya sendiri, gampang lah ngegampangin masalah, dia kabur, dia nipu bapaknya, dia nipu Esau, kabur gitu ya. Sana dia nipu mertuanya, sampai ditipu lagi sama mertuanya dia. Itu loh, selama ini dia menyelesaikan masalah dengan hikmatnya sendiri. Nah, di malam itu dia nggak tahu lagi mesti gimana. Dia betul-betul ketakutan sama Esau. Nah, disitulah dia bergumul dengan Tuhan. Dia dibuat terpelecok, nggak bisa gagah lagi jalannya. Apa pentingnya Yakub dibuat terpelecok? Ya, akhirnya dia nggak bisa lagi dengan kegagahannya. Sejak itu dia mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun besoknya dia masih ketakutan loh sama Esau, masih ketakutan dia. Udah bergumul semalam-malaman, Tuhan udah memberkati dia, dan Tuhan bilang jangan pakai kekuatan kamu lagi, makanya dipukul sampai pincang, udah nggak bisa berkelahi lagi kan, udah kayak begitu. Tapi dia masih ketakutan, nunduk-nunduk, nyembah-nyembah. Padahal waktu di dalam kandungan dibilang Yakub akan menjadi
Hmm. Tuan atas yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Tapi dia yang nyembah-nyembah nunduk-nunduk sama Esau. Dia ketakutan. Terus Esau bilang, apa itu semua? Ya, yang rombongan itu apa itu ternak-ternak itu? Ya ini untuk persembahan kepada tuanku, dia bilang ke Esau gitu. Terus Esau dengan pengawalnya yang gede-gede, gagah-gagah, wah nggak usah, aku punya banyak. Ya, Yakub datang dengan ketakutan, Esau sambut dengan pelukan, kerinduan. Selesai kan? Selesai doa Yakub dijawab. Ya, nah itu maksudnya. Kalau tentang apakah itu teofani karena Iya, Teofani. Yang bisa memberkati kan cuma Allah. hmm, Nah, itu adalah memang memang bentuk. memang terjadi sosok gitu ya karena atau ada memang eh, tadi karena kan bilang seperti bergumul berdoa bergumul gitu kalau saat ini berdoa kan bergumul enggak sampai ada sosoknya gitu kan. Iya, Waktu itu yang mau Yakub disampaikan dari kisah ini, jadi kenapa sih penulis itu menulis kisah ini? Yang menulis kisah ini siapa sih? Apakah Yakub? Kan hmm, orang keturunannya ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun kemudian. Tapi buat apa orang ini atau penulis yang diinspirasikan Roh Kudus menuliskan kisah ini? Maksudnya apa? Itu kan yang mau kita tangkap. ya, Jadi ya, ya. setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Nah ini maksudnya apa sih yang kita bisa ambil dari kisah ini? Ternyata maksudnya adalah itu. Jadi seolah-olah Yakub itu bertemu Tuhan dan bergumul semalam-malaman dengan Tuhan dan meminta berkat dan Tuhan mengabulkan asal tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya Gimana itu. Kak Boy? Ya, ya baru tahu nih cerita sekolah minggu ternyata maknanya dalam ya. Betul, betul, betul. Luar biasa. Ayo, ada lagi? Ya silakan Sami. Shalom, Kak Ana. Halo. Shalom, Ko. Tadi kan Kak Ana di awal tadi bilang bahwa nubuatan itu kan ada macam-macam tuh. Ada yang nubuatan yang salah satunya yang Sifatnya. sifatnya apa Kak tadi peringatan. Yang tadi lah, sifatnya ada peringatan gitu ya Kak ya. Mm-mm. Artinya nubuatan itu bisa saja tidak akan terjadi ya Kak ya. Jika syarat dan ketentuannya, misal, kalau peringatan tadi ya kasusnya yang di Yunus tadi, di Niniwe tadi ternyata kan juga tidak terjadi gitu ya. Mm-mm. Jadi memang nubuatan itu ya memang tergantung Syarat. sifatnya tadi ya, dari syarat dan ketentuan Mm-mm. berlaku gitu ya Kak ya. Nah, Mm-mm. pertanyaannya yang di zaman sekarang ini apakah nubuatan, saya nggak tahu apakah itu nubuatan yang diramalkan pendeta-pendeta itu terjadi itu bisa tidak terjadi atau apa ya Kak? Kalau ngomongnya itu atau hanya karena memang supaya itu sensasi dan dia bisa dapat sesuatu hal tentang atau mendapat keuntungan dari itu ya Kak? Jadi gini, eh, setiap penyataan ilahi, apakah itu bentuknya penglihatan, nubuatan, teofani, dan lain sebagainya, itu ada pesan Tuhan kan? Nah, pesan Ya. Tuhan intinya adalah satu. Tujuan utamanya adalah rencana Allah yang besar supaya kita hidup dalam pemerintahan Allah dan kelak masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kan ya, garis Ya. besarnya itu. Supaya manusia itu hidup dalam pemerintahan Allah. Nah, nubuat ya, itu artinya adalah pesan ilahi. Nah, pesan ini bisa jadi satu tadi menyampaikan apa yang akan terjadi, bisa jadi peringatan. Ya. Ya, peringatan supaya apa? Supaya bertobat. Jadi kalau peringatan itu kan pasti ada sebuah ancaman ya bahwa kalau nggak bertobat pasti dihukum, ada hukuman yang terjadi. Nah itu kan peringatan ya, kayak misalnya kita kalau kerja peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga kan ada hukuman gitu, ada konsekuensi yang akan terjadi ya. Dan kalau Ya. misalnya itu sebuah ramalan, ada sesuatu peristiwa, misalnya mimpi Yusuf itu kan bukan peringatan, Yusuf kamu salah ya, bertobat lu, enggak kan? Yusuf kan bukan peringatan, tetapi kejadian yang akan terjadi. Dan itu memang terjadi di dalam hidup Yusuf. Atau misalnya penglihatannya Daniel tentang binatang-binatang, dan itu memang terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada kata-kata pendeta, nubuat, kita lihat apakah itu peringatan
ataukah itu ramalan? Kalau ramalan seharusnya pasti segera terjadi. Karena seperti nubuat yang bersifat ramalan di dalam Alkitab itu segera terjadi. Segera terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Tetapi apakah itu suatu peringatan? Misalnya orang itu banyak dosa, kamu harus berhenti berbuat dosa, misalnya kayak gitu. Kalau enggak kamu akan begini. Maka itu sebuah peringatan. Ya. Tapi banyak sekarang, ya contohnya itu tadi yang saya kasih contoh. Ibu DH itu kan, dia merasa mendapatkan visi bahwa dia harus menceraikan suaminya. Ini bukan ramalan apa yang harus terjadi, bukan juga peringatan berhenti dari dosa gitu. Tapi merasa pesan Tuhan untuk melakukan Tapi sesuatu. pengennya sendiri. Tapi ya, kasusnya ada dua yang saya mau tanyakan. Kasus Hizkia yang terjadi pada waktu seorang nabi Tuhan ngomong Hizkia bahwa dia akan mati, dia baru saja melangkah, tiba-tiba Tuhan ngomong, gak jadi gara-gara Hizkia kayak gitu. Berarti kan itu benar-benar dari Tuhannya ya. Itu yang pertama, Kak. Terus yang kasus yang kedua, seorang nabi yang pernah ngomong ke siapa gitu, terus ada nabi tua, nabi kecil itu waktu itu, terus nabi tua itu ngomong, aku tidak boleh lewati jalan yang sama, tetapi si nabi ini ngajak dia ketemu, nabi tuanya ngajak dia ketemu, akhirnya dia balik lagi dulu, Kak. Kisah itu loh, Kak. Coba cari ayatnya di mana itu. Lah, terus pertanyaannya? Nah, pertanyaannya kan artinya kan sesuatu itu bisa saja apa yang diomongkan Tuhan itu tidak terjadi ya, Kak. Si soal Hizkia tadi, Kak. Kenapa kok bisa terjadi begitu cepatnya gitu loh, Kak? Kalau yang perubahan itu. Nabi tua itu atau itu hak prerogatif Tuhan. Segera terjadi loh. Ya, coba cari yang Nabi tua ayatnya. Nanti saya bukakan di sini di Alkitab sini. Nah, yang Hizkia itu gini, Tuhan itu memperingatkan Hizkia bahwa dia akan meninggal kan, gitu kan? Iya. Tentu supaya Hizkia itu bersiap-siap. Kalau orang dibilang segera meninggal kan apa? Hidupnya bebenah kan? Ya kan? Ya, tetapi si Hizkia ini berdoa, memohon dengan sangat, Tuhan tolong panjangin lagi. Dan Tuhan itu rupanya itu, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, bukan cuma kejadian Hizkia aja. Rupanya Tuhan itu memang bisa bernegosiasi. Bisa diajak negosiasi. Bisa. Bukan Tuhan yang saklek gitu. Ya. Iya. Nah, tetapi ketika entah Hizkia bergumul berapa lama, kan memang di Alkitab itu kalau menggambarkan suatu peristiwa itu segera terjadi. Kayak misalnya kehidupan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Segera setelah itu Yesus ke sini, segera setelah itu Yesus ke sana. Kayaknya Yesus itu nggak pernah tidur gitu. Ya kan? Segera gitu. Nah, jadi untuk menyingkat tulisan yang pada waktu itu susah nulis, bahan-bahan makan, bahan-bahan itu untuk menulis itu mahal gitu kan. Nah, entah berapa lama ketika Hizkia mendapatkan nubuat itu terus dia bergumul dengan Tuhan untuk dia nggak cepat-cepat mati, dan Tuhan mengabulkan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Rupanya itu membuat Hizkia sombong, dan akhirnya disitulah kehancuran Yerusalem dimulai, gitu kan? Kehancuran kerajaan Yehuda dimulai. Jadi sebetulnya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, tapi Tuhan itu bukan yang otoriter, harus begini. Ya oke lah, kalau kamu maksa oke. Tak kasih gitu. Tetapi rupanya yang terbaik adalah rencana Tuhan. Gitu. Nah, udah dapat belum tadi yang Nabi tua tadi itu? Sudah. 1 Raja-Raja 13, Kak, ayat 10. Yang peringatan waktu dia diutus di mana? Ayat 8. Ayat 7 sih. Kemudian berjalan raja kepada Abdiala itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi Abdiala itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan padaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Udah gitu ada Nabi tua kan, ya, terus Nabi tua ini dengar cerita ditipu. Ceritanya. Terus udah gitu suruh anak-anaknya itu dia mengejar. Nah, udah ngejar. Terus udah gitu dia bilang kan, ayo makan ke rumahku. Nah, dia bilang aku nggak bisa kembali, aku nggak bisa makan.
Nah, Nah, ayat 18, Kak. ini Ini kan, penipuan ini, nipu nih. nah ya, akhirnya yang terjadi apa? Memang seperti yang difirmankan Tuhan kepada si nabi itu kan, Nah, bahwa dia akhirnya celaka gitu kan. hmm, Masalahnya kenapa dia nggak mau nurut, tapi dengerin orang omongan lain. orang. Kalah senior, Kak. Nah, ini judulnya aja, Kalah judul senior. perikopnya aja, The Prophet's Disobedience gitu, nggak nurut gitu. Ya, Sehingga terjadilah yang diancamkan kepadanya. itu peringatan berarti ya. Yang nubuatan peringatan ya sifatnya ya berarti ya, Kak. Iya, jangan Sebenarnya. kamu pergi ke sana, jangan ini lagi, tapi jangan berhenti, jangan apa. Udah diperingatkan, jangan begitu, tapi dia melanggar. Ya, memang nabi tua itu yang bohongin dia Hmm, gitu. Kepo si nabi tua itu, kepo pengen denger ceritanya. Nah, dia melanggar. Dia lebih percaya orang daripada percaya Tuhan. Iya, itu. Oke, siap, Kak. Jadi intinya apa yang dikatakan Tuhan itu sebenarnya baik di awalnya ya, Kak. Untuk kasus Hizkia gitu kan baik sebenarnya rencana Tuhan. Cuma kadang kita maksanya jadi tidak baik akhirnya. Gitu Iya, ya, Kak. yang terbaik itu rencana Tuhan. Contoh Hmm. misalnya ya kita berdoa misalnya ya tentang sesuatu, tentang entah itu tentang jodoh, entah itu tentang usaha gitu ya. Misalnya Tuhan bilang jangan sama orang itu, tapi kita maksa Tuhan gitu. Nggak apa-apa lah Tuhan, walaupun dia bukan orang percaya, tapi siapa tahu dia jadi Kristen gara-gara aku. Nggak apa-apa lah gini-gini. Kita berdalih maksa. Atau misalnya dalam hal usaha, udah jangan diambil yang itu gitu. Udah nggak damai sejahtera gitu rasanya. Tapi kita mungkin udah lah nggak apa-apa lah Tuhan, kalau aku dapat untung bisa bantu pekerjaanmu, bla 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 bla. Kita kan sering kali berdalih sama Tuhan. Tuhan udah bilang jangan, kita berdalih banyak ya. Dan udah gitu begitu kena akibatnya, kita tanya kenapa ini terjadi Tuhan kayak gitu. Oke. Satu lagi, Kak. Kenapa kita sama Paulus disuruh mencari karunia nubuat? Nah, masih perolehlah karunia nubuat. Padahal kan belum tentu karunia nubuat itu ada di kita ya. Masih spesifik ke setiap orang itu. Yang saya pahami ya, kalau di kitab Korintus itu Paulus tuh bilang, kalau kamu bicara dengan bahasa roh, itu nggak ada gunanya buat orang yang dengar, gitu kan, kecuali ada yang menafsirkannya. Hmm. Hmm. Tetapi kalau kamu bicara nubuat, nah, yang dimaksud Paulus di situ nubuat, Menafsirkannya. bukan. Itu adalah seperti misalnya kidung, nyanyian, nasihat, penguatan, dan lain sebagainya. Jadi inspirasi ilahi yang berbentuk nasihat-nasihat, penguatan, dan lain sebagainya, yang intinya bukan bahasa roh, tapi pengucapan-pengucapan di dalam ibadah yang menguatkan satu dengan lain, bukan nubuat yang dalam bentuk maksudnya itu Ramalan gitu. seperti ya sesuatu yang akan terjadi. Ramalan itu. Ya. Oke, nanggap. Terima kasih, Kak Ana. Sama-sama. Dalam dari Abigail Mimi, malam Kak, mau tanya, sampai sekarang sepertinya masih banyak daerah di pedalaman yang belum mengenal atau mendengar tentang Tuhan Yesus. Jikalau mereka mendapat pewahyuan dalam tanda petik untuk mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta tadi dalam bentuk pohon besar atau gunung besar atau bintang-bintang dan lain-lain, dan mereka menyembah semuanya itu, apakah mereka akan mendapat toleransi dalam mendapat keselamatan? Karena sebenarnya mereka mengakui adanya Tuhan hanya saja yang mereka yakini kalau Tuhan itu dalam bentuk-bentuk seperti itu. Bagaimana, Kak? Ya, ada orang-orang pilihan, ada orang-orang bukan pilihan. Nah, kepada orang-orang terpilih, tentu tuntutannya lebih banyak. Contoh misalnya gini, ada yang namanya Tentara Negara Indonesia, TNI. Tapi itu yang masuk situ aja udah luar biasa gitu kan ya. Tapi banyaklah yang bisa masuk untuk pas tes, untuk melewati tes untuk bisa masuk jadi tentara. Tapi yang namanya Kopassus itu adalah orang pilihan. Pelatihannya juga lebih luar biasa kan buat Kopassus, ya kan?
Tuntutannya juga lebih luar biasa buat Kopassus. Ya, ini ilustrasi, contohnya ilustrasi. Nah, di dalam Alkitab juga ada yang namanya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini dipanggil bukan sekedar masuk surga, tetapi untuk menjadi serupa dengan Yesus dan memerintah bersama dengan Yesus. Nah, kalau kita memerintah bersama dengan Yesus, tentu ada yang diperintah dong. Kalau ada pemerintahan di dalam kerajaan surga, tentu ada, kalau ada tatanan pemerintahan di dalam kerajaan surga, tentu ada tatanan masyarakat di dalam kerajaan surga. Nah, siapa yang menjadi masyarakat di dalam kerajaan surga? Di dalam Alkitab itu dikatakan, misalnya ya, Matius 19 ayat 28. Pada waktu penciptaan kembali, ketika anak manusia bersemayam di tahtanya, kamu yang telah menderita bersama-sama dengan aku, maksudnya adalah ke-12 rasul, akan duduk bersama-sama dengan aku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, contohnya itu, bahwa orang percaya akan memerintah, jajaran pemerintahan. Nah, yang jadi masyarakatnya siapa? Contoh, misalnya 12 suku Israel, orang-orang yang taat kepada Taurat. Ya, itu misalnya contoh. Atau misalnya di Wahyu 22. Ya, mereka akan memerintah bangsa-bangsa, segala bangsa di dunia ini. Di dalam perjanjian lama kan yang kenal Tuhan cuma orang Israel aja. Tapi apakah Tuhan itu membenci bangsa-bangsa lain? Kan enggak. Tuhan bukan Tuhan yang otoriter, bukan Tuhan yang tidak adil. Ya, tentu buat yang diberi banyak dituntut banyak. Ya, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Ada bangsa pilihan, ada bangsa-bangsa yang bukan pilihan. Ada umat pilihan, yaitu orang Kristen, ada yang bukan pilihan. Ya, oleh karena itu penghakiman adalah dihakimi menurut perbuatan. Ya. Nah, kita itu nggak bisa milih mau lahir kapan, lahir dari siapa, lahir di mana, tahun berapa, kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih, misalnya saya nggak mau lahir tahun 2000-an gitu, zaman abad 20 saya nggak mau, abad 20, 21 saya nggak mau, saya mau lahirnya abad 10 aja, abad 15 aja, kan kita nggak bisa milih. Saya nggak mau jadi orang Indonesia, saya mau jadi orang Rusia aja, kan kita nggak bisa milih. Nah, banyak orang-orang yang tidak terpilih. Kalau kita menjadi Kristen, kita mengenal Yesus, kita adalah umat pilihan. Kita lahir di zaman, di waktu, di tempat, dari keluarga, sehingga kita mengenal Yesus, itu artinya kita adalah umat pilihan. Kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bukan dipilih langsung masuk surga. Enggak. Nah, ada orang-orang yang lahir di tempat, di zaman, dari lingkungan, yang tidak mengenal Tuhan. Termasuk yang tadi katanya di pedalaman, ada orang-orang yang animisme, dinamisme, kayak begitu kan. Nah, tentu ada penghakiman buat mereka. Di dalam kitab Roma dikatakan, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat, tetapi memenuhi hukum Taurat, memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka mereka akan dibenarkan menurut nurani mereka. Ya. Jadi saya tadi nangkepnya gini Kak Ana. Jadi kita itu tidak bisa memilih kapan dilahirkan, di mana dilahirkan, dalam suku apa. Termasuk andai kata kita ini dilahirkan di tengah hutan tadi, di pedalaman seperti itu, yang mereka menganggap bahwa Tuhan mereka adalah pati gunung besar tadi, yang memberikan mungkin gunung besar ini memberikan manfaat buat kehidupan mereka, sawahnya jadi apa namanya, jadi subur dan semuanya, atau apapun lah ceritanya itu. Nah, itu sesuai dengan kitab Roma, itu menjadi Taurat mereka gitu, atau gimana Kak Ana? Yang Jadi ada keadilan Tuhan sendiri yang berlaku atas orang-orang yang tidak percaya tadi, Iya, atau belum kan diberitakan. ada hukum yang universal ya. Oke. Ada hukum yang universal. Contohnya misalnya Dekalog. 10 hukum Taurat yang kemudian dijabarkan jadi 613 itu ya.
Nah, Dekalog itu adalah hukum yang universal yang segala bangsa itu hampir semua hukum moral bangsa-bangsa di dunia itu mirip. Misalnya hormati orang tua. Hampir semua kebudayaan itu punya hukum moral itu kan, untuk menghormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, ya. Itu juga kan, itu adalah hukum moral umum. Nah, bagaimana semua kebudayaan di dunia ini punya hukum moral umum yang sama? Bagaimana bisa? Berarti semua suku-suku di dunia ini punya satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, jadi hukum moral umum ini diturunkan secara turun-temurun, makanya kita melihat bahwa di seluruh dunia ini punya hukum moral yang hampir sama. Oh, yang begini ini baik, yang begitu itu jahat. Standar baik dan jahat itu hampir sama di seluruh dunia. Ya kan? Nah, itu. Jadi dikatakan di dalam kitab Roma, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat, artinya Taurat Musa, tetapi melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Menghormati orang tua, tidak mengingini milik orang lain, tidak mencuri, memenuhi apa yang dituntut hukum Taurat. Mereka nggak punya Taurat Musa, tapi mereka memenuhi apa yang dituntut hukum Taurat. Bagaimana bisa? Ya karena mereka punya hukum moral umum itu tadi, diturunkan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dari mana? Ya dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dari mana? Ya dari Allah gitu. Nah, mereka dibenarkan menurut nurani mereka. Kalau gitu karena apakah ini pertanyaan agak aneh ya karena ya apakah menginjil ke orang-orang seperti itu justru bikin ya gara-gara kamu jadi kita nginjil ke sana jadi tahu kelirunya gitu atau gimana karena ataukah Jadi kita menginjil itu bukan menjadikan seseorang itu beragama Kristen. Percuma jadi beragama Kristen tetapi punya pengertian yang salah. Udah jadi Kristen pasti selamat. Kamu mau ngapain aja terserah. Pokoknya udah Kristen kan? Udah. Tetap mabok. Makanya banyak karena pengertian yang salah itu. Maka coba kita lihat daerah-daerah Kristen yang di Indonesia aja. Hancur kan? Di Manado sama Papua itu minuman keras tinggi gitu kan? Di NTT itu apa itu kekerasan rumah tangga itu tinggi gitu kan? Di Manado itu kawin cerai itu tinggi gitu kan? Atau misalnya di Eropa. Di Eropa yang kekristenan itu berasal sekarang jadi ateis. Kenapa? Ditinggalkan karena pengajaran yang salah. Udah jadi Kristen. Udahlah gampang pokoknya jadi Kristen kamu masuk surga. Akhirnya tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, nggak hidup benar. Nah, itu yang terjadi. Kalau di Indonesia moralnya bergeser, jadi hancur moral-moralnya. Begitu juga di Eropa. Udah nggak percaya Tuhan, jadi ateis, dan moralitasnya hancur gitu. Nah, padahal itu nanti yang... padahal nanti dihukum apa namanya diadili menurut perbuatan ya karena ya. Iya. Nah, jadi tidak perlu untuk mengubah agama orang. Wow. Nggak ada gunanya. Yang berguna adalah memuridkan untuk menjadi seperti Yesus. Itu perintahnya. Bukan ngubah orang jadi agama Kristen, tetapi memuridkan menjadi seperti Kristus. Karena percuma ngubah agamanya orang. Wow. Itu. Nah, kalau jadi orang Kristen, itu adalah umat pilihan yang diberi kemungkinan untuk memerintah bersama dengan Kristus apabila kita serupa dengan Kristus. Apabila. Jadi, Tuhan itu menentukan umat pilihan. Umat pilihan itu bukan, wah pasti masuk surga, yang nggak terpilih pasti masuk neraka. Bukan. Ya, Tuhan itu kan ada umat pilihan, ada umat yang tidak pilihan. Ya kan? Bukan berarti umat pilihan ini yang dipilih langsung masuk surga, yang tidak terpilih ini langsung masuk neraka. Bukan. Tetapi umat pilihan adalah umat yang diberi kemungkinan. Mungkin ya, mungkin tidak kan kalau kemungkinan. Kemungkinan untuk menjadi serupa dengan Kristus.
dan akan memerintah di kerajaan surga. Tapi mungkin nggak gagal, mungkin sangat mungkin gagal, bahkan ditolak di kerajaan surga, mungkin saja gitu. Tapi dia punya kesempatan loh untuk memerintah bersama dengan Kristus kalau dia bisa berjuang dan serupa dengan Kristus. Kan gini ya, kan gini. Kalau bapaknya kaya, dari kecil dia dikasih sekolah terbaik, sekolah-sekolah pilihan, maka anak ini diberi kemungkinan untuk dia itu sebetulnya punya kemungkinan jadi orang pinter, jadi orang hebat. Bapaknya mampu nguliahin dia di tempat yang luar biasa, misalnya di luar negeri lah, di Harvard lah, ya di Cambridge lah dan lain sebagainya. Saya tahu ya, ada di Google aja ya banyak ya pengusaha-pengusaha konglomerat Indonesia itu nyumbang ke sana, nyumbang bikin gedung ini, nyumbang bikin gedung itu. Kenapa? Supaya anaknya tuh dimudahkan masuk ke sana. Mungkin dia pikir, nanti kalau anakku dites nanti takutnya gagal, nggak pintar-pintar amat gitu. Tapi dengan aku nyumbang begini, $1 juta gitu, semoga anakku nanti langsung diterima. Nah, anak-anak orang kaya ini, dia punya privilege loh untuk jadi orang yang luar biasa. Tapi waktu dia kuliah di situ, kalau dia nggak berjuang kan fail, nggak lulus, bisa di DO juga kan. Nah, Ya. orang Kristen juga gitu. Kalau kita jadi Kristen, itu adalah keistimewaan. Kita diberi kemungkinan untuk memerintah bersama dengan Yesus di dunia yang akan datang. Tapi kita bilang, enggak lah, udahlah cukup masuk surga aja, nggak usah berjuang-berjuang segala, ngapain sih berjuang-berjuang susah gitu. Pokoknya yang penting masuk surga lah. Itu kan kita tidak menghargai keistimewaan atau privilege yang kita miliki. Sama seperti anak yang tadi, anak konglomerat, bapaknya udah ngusahain segala macam, dari kecil dia di sekolah bagus. Saya bilang, udahlah aku nggak mau lah pegang perusahaan papa, udahlah aku nggak mau lah sekolah bisnis susah-susah di sono, udahlah aku lulus SMP atau SMA aja udah, kan warisan juga banyak gitu, bisa hidup lah aku. Artinya dia tidak menghargai usaha papanya, bahkan menghina gitu usaha papanya. Banyak orang lain Wow. pengen loh, kamu punya keistimewaan loh. Nah, gitu kan. Kok kamu nggak ngambil sih kuliah di sana? Enggak lah. Udahlah, aku santai-santai aja. Happy-happy aja. Tiap malam minum-minum, happy-happy gitu sama teman-temannya. Berarti dia menghina rencana papanya. Papanya pengen dia begini, punya rancangan buat dia hidupnya begini-begini. Dia sakarpe dewe gitu kan. Orang Kristen juga sebetulnya seperti itu. Wow, keren. Saya berpus milih. Jadi ingat keluarga. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada Kak Dev, Resen, silakan Kak Dev. Halo, Malam, silakan. Kana. Malam. Dari kelas malam ini saya mau kayaknya bukan apa yang saya dapat gitu ya. Maksudnya rencana Tuhan itu seperti pasti tidak akan pernah gagal. Baik rencana besar yaitu tentang keselamatan manusia dan rencana-rencana kecilnya dalam kitab-kitab tadi kepada ke Daniel, ke Abraham, dan pasti tujuannya ke rencana besar itu. Kalau boleh ditarik kepada kita di umat perjanjian baru, berarti setiap kita yang menjadi umat pilihan itu seharusnya kan Tuhan punya rencana khusus yang tidak akan gagal gitu ya Kak ya. Tetapi kan tergantung dari ketaatan kita dan penurutan kita kepada rencana khusus itu, rencana khususnya Allah. Jadi maksud saya, kalau misalnya si Abraham, si Daniel tidak nurut waktu itu, rencana Tuhan tetap akan terjadi pasti kan. Cuman pemainnya akan berubah. Bisa dibilang seperti itu nggak, Kak? Iya, jadi kalau dibilang rencana-rencana kecil itu adalah part of big plan ya. Ya, betul ya. Nah, jadi bukan wah rencana ke Abraham itu pasti terjadi. Kita melihatnya sekarang, sekian ribu tahun kemudian, dan memang Abraham itu memenuhi Gagal. rencana Tuhan, ya. Ya. Tapi kita coba misalnya lihat ya kehidupan Abraham ya.
Kenapa Tuhan itu dibilang Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Nah ini ya. Sebentar. Ini. Inilah keturunan Terah. Kejadian pasal 11. Ya, Terah memperanakan Abram, Nahor, Haran, Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai, nama istri bla 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 ya. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya. Terah berangkat bersama-sama keluarganya dari Ur Kasdim untuk ke Kanaan. Lalu sampailah di Haran dan menetap di sana. Ia mati di Haran. Terah itu punya planning pergi dari Ur Kasdim ke Kanaan. Tapi nggak sampai Kanaan. Dia baru nyampe setengah jalan di Haran, lalu mati di Haran. Dia tidak melanjutkan perjalanannya. Nah, di ayat berikutnya, Tuhan berfirman kepada Abraham. Berfirmannya di mana? Di Haran. Bukan di Ur Kasdim ya. Berfirmannya di mana waktu itu? Iya di Haran kan? Bukan di Ur Kasdim. Pergilah dari negerimu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, mungkin nggak sih bahwa panggilan itu sebelumnya adalah kepada Terah. Pergi ke Kanaan itu panggilan itu. Ada mungkin. Ya. Nah, kenapa sampai dibilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Nama Terah nggak pernah disebut. Kenapa nggak dikatakan Allah, Terah, Abraham, Ishak dan Yakub? Ganti pemain kan? Iya. Iya, ganti pemain. Ternyata Terah tidak memenuhi panggilan ke Kanaan itu. Yang memenuhi siapa? Abraham dari Haran, bukan dari Ur Kasdim, dari Haran pergi ke Kanaan. Maka nama Terah dilupakan. Dia tidak disebut Allah Terah, Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Terah dilupakan. Ya, jadi saya tadi dapatnya itu. Jadi maksudnya kalau kita sebagai umat pilihan yang sudah Tuhan pilih, seharusnya kita tuh harus di posisi yang sekarang ini kita harus bersungguh-sungguh. Kalau enggak kita diganti. Jadi dalam rencana besar Allah kita nanti nggak kemasuk di dalamnya kan. Waduh, mengerikan dan menyedihkan sekali gitu. Yang saya dapat malam ini seperti itu kan. Wow. Luar biasa sekali. Gitu kan. Ya, terima kasih. Ada dari Kak Dani. Saya mau bertanya, kenapa Paulus dikatakan nubuatan yang dibicarakan tidak benar atau tidak sesuai? Maaf kalau saya salah mengartikan atau salah tangkap maksudnya. Kak Iya, Dani tadi yang dari share saya tadi ya, saya share lagi ya. Nah ini ya contoh penafsiran yang nggak tepat ini kan ya. Dan ini nggak ngertinya di sini ya. Nah, Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14. Nah, di gereja di situ, pokoknya di gereja di situ, itu kedatangan nabi yang bernama Agabus. Ya, jadi jemaat atau gereja di situ, itu ada Paulus dan jemaat di situ. Terus kedatanganlah dari Yudea seorang bernama Agabus, dan Agabus ini adalah seorang nabi yang bisa bernubuat, yang bisa menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Nah, kemudian bernubuatlah dia. Dia mengambil ikat pinggang Paulus, ya. Kemudian ia ikat tangannya, ya. Sendiri, tangannya Agabus sendiri, dia ambil ikat pinggangnya Paulus, dia ikat tangannya sendiri dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini." Ikat pinggang itu kan punyanya Paulus, ya. Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini, ia akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ya, jadi dia bernubuat bahwa Paulus akan ditangkap. Ya, Paulus akan ditangkap. Dan kalau kita baca Kitab Para Rasul selanjutnya, memang Paulus itu ditangkap. Pertama orang-orang Yahudi diserahkan kepada Roma, gitu kan? Memang itu yang terjadi. Nah, jadi dia menyampaikan nubuat, dia menyampaikan ramalan bahwa Paulus akan ditangkap. Nah, mendengar bahwa Paulus akan ditangkap di Yerusalem, orang-orang jemaat di situ kan mengasihi Paulus tuh. Ya, misalnya gini, misalnya ada orang bernubuat nih di grup 9 ya. Wah, Kak Sony kalau ke Bandung
itu nanti ditangkap polisi, gitu. Misalnya kayak gitu ya. Terus kasih bilang apa? Oh jangan, Pak, jangan, gitu kan? Gitu kan? Nah, mendengar itu ayat 12, kami bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Reaksinya apa? Supaya Paulus itu jangan ditangkap. Karena sayang sama Paulus. Nah, tapi kenapa sih Paulus kekeh ke Yerusalem? Pasti sebelum pergi pelayanan Paulus berdoa dulu. Dalam segala hal Paulus berdoa dulu. Dan Paulus tahu bahwa adalah kehendak Allah dia pergi ke Yerusalem. Nah, Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ya. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerahkan dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sudah disampaikan oleh Agabus, bahwa orang ini akan ditangkap dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi mendengar itu kan mereka nggak rela. Jangan pergi. Tapi Paulus kekeh pergi. Ya udahlah, nggak bisa ditahan-tahan. Jadilah kehendak Tuhan. Dan memang Paulus ditangkap. Dan adalah kehendak Tuhan memang Paulus ditangkap. Tadi saya bilang, kenapa? Kalau enggak, itu surat-surat nggak ditulis, kita nggak bisa baca tuh surat-suratnya Paulus tuh. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita mendengar nubuat atau mendapatkan mimpi, tanya Tuhan ini maksudnya apa? Pasti Tuhan berbicara. Kalau kita kurang jelas, dapat mimpi yang menggetarkan ya, itu atau mendapatkan nubuat gitu yang betul-betul nubuat dari Tuhan, tanya maksudnya apa sama Tuhan. Maksudnya apa sih Tuhan kau bicara begini? Pasti Tuhan berbicara. Nah, Paulus itu mengerti maksudnya Tuhan. Gitu ya Dan. Ya, ada pertanyaan kami itu siapa tadi? Dani bilang. Kami itu ya jemaat itu semua. Jemaatnya Rasul Paulus sebentar. Ini di Kaisarea mestinya. Iya, Kaisarea ya. Iya, jemaat di Kaisarea. Ayat 8 ya. Keesokannya harinya kami berangkat dari situ tiba di Kaisarea. Ya. Ya jemaat di situ. Wow. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena Oke, kalau gitu. sangat berkati sekali. Luar biasa. Terima kasih. Oke. Ya, Terima terima kasih. kasih. Selamat malam semuanya.